apalagi kalau misalnya menimbulkan gejala. Oke. Jadi dari 2 Februari sekarang Nah, tanggal 9 kan berarti udah sekitar ini 7 hari ya. pertanyaannya Berarti udah masuk nih. Pertanyaan Bapak Nana atau Ibu Nana ini apakah sudah mengalami gejalanya atau tidak, kita tidak tahu nih ya. Iya, Tapi kalau seandainya ada gejalanya, ada baiknya cek ya. kunjungi ke rumah sakit supaya dilakukan Nah, isolasi. ini dia juga bertanya RS mana aja dok, apakah udah siap semua untuk menanganinya? Sebenarnya surat edaran dari Kemenkes itu sudah memberikan instruksi untuk kita semua bersiap gitu. Jadi udah ada mekanisme bahwa kalau ada kasus suspek pun itu sudah harus diperlakukan khusus dan termasuk laporannya. Termasuk fasilitas kesehatan juga ya, sudah bisa. harus. Ini ada Nana Sudiana. Jika terpapar dok, berapa lama tanda-tandanya akan muncul atau terasa? Karena beliau ini kunjungan ke India pada 2 Februari minggu lalu. Lokasi yang dikunjungi itu Hazira Gujarat dengan rute yang dari Mumbai, Surat, Hazira. Tadi kami sudah melihat peta. Melihat peta ya. Tadi kan kalau kata Dokter Santi, nah biar Dokter Santi aja ini menjawab deh. Biar udah dikasih waktu. Biar kredibel gitu. Oke, terima kasih Mbak ya, Mas Nana Sudiana. Nana Sudiana, Bapak atau Ibu Nana Sudiana di Bekasi. Memang kalau kita terkena virus kita tidak langsung menimbulkan gejala. Itu sekitar gejala baru akan timbul setelah 3 sampai 21 hari terpapar oleh virus tersebut. Tapi ingat, ada 11% yang asimptomatik. Jadi 11% dia sebenarnya sakit tapi dia tidak memberikan gejala apapun. Jadi orangnya kelihatan sehat walaupun di dalam tubuhnya lagi sakit sebenarnya. Infeksi virusnya terjadi. Itu 11%. Kalau pada umumnya 3 sampai 21 hari, tapi beberapa kasus sebagian orang itu bisa sampai 45 hari, bisa sampai 60 sampai 2 bulan. 2 bulan berarti 60 hari gitu. Walaupun kebanyakan 3 sampai 14 hari. Nah, kami juga tadi sudah lihat petanya ya. Kalau Hazira itu kan lokasinya ada di sebelah barat ya. Sementara kalau yang tadi Dokter Santi bilang dekat Bangladesh itu ada di sebelah timur. Jadi cukup jauh ya lokasinya. Tapi berarti apakah masih ada kemungkinan tuh kalaupun lokasinya cukup jauh dari karena Bangladesh? Perpindahan orang antar orang dan kelelawarnya kan juga migrasi ya. Kelelawar bisa terbang juga gitu. Jadi kemungkinan tetap ada. Jadi apalagi kalau misalnya menimbulkan gejala. Jadi dari 2 Februari sekarang tanggal 9 kan berarti udah sekitar 7 hari ya. Berarti udah masuk nih. Pertanyaan Bapak Nana atau Ibu Nana ini apakah sudah mengalami gejalanya atau tidak, kita tidak tahu nih ya. Iya, kalau seandainya ada gejalanya, ada baiknya cek ya. Kunjungi ke rumah sakit supaya dilakukan isolasi. Ini dia juga bertanya RS mana aja dok, apakah udah siap semua untuk menanganinya? Sebenarnya surat edaran dari Kemenkes itu sudah memberikan instruksi untuk kita semua bersiap gitu. Jadi udah ada mekanisme bahwa kalau ada kasus suspek pun itu sudah harus diperlakukan khusus dan termasuk laporannya. Termasuk fasilitas kesehatan juga sudah harus siap ya semuanya ya. Oke, semoga terjawab untuk Ibu atau Bapak Nana. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa nih Ibu Nana Sudiana. Semoga yang terbaik ya. Kemudian ada juga di sini Ibu Astrid Haryanto dari Cibinong mau menanya seputar virus Nipah. Kalau tindakan preventif dari orang tua kepada anak balita yang punya riwayat bronkop, pneumonia, asma dan amandel agar terhindar dari kontaminasi spreading virus Nipah yang outbreak ini. Karena dari tiga riwayat penyakit di atas saja udah menimbulkan kekhawatiran orang tua terkait pernapasan. Mungkin orang tua bisa lebih aware dengan bimbingannya Doksan. Iya, terima kasih Ibu Astrid Haryanto di Cibinong. Memang kalau di virus yang lainnya, misalnya influenza atau di COVID, orang-orang kelompok rentan yang misalnya punya penyakit di paru-paru, termasuk ini ya, asma, itu mempunyai resiko lebih tinggi untuk menderita komplikasi dan menderita kasus yang berat daripada orang-orang yang tidak memiliki
berbagai faktor resiko, komorbid, dan bukan termasuk kelompok rentan. Tapi di kasus virus Nipah, fatalitas itu tidak sampai sekarang ya, tidak diketahui dengan jelas siapa nih yang paling, istilahnya kalau kena tuh paling bahaya, yang paling mungkin untuk fatal sampai meninggal gitu. Itu masih belum jelas apakah kelompok rentan, apakah, karena kaitannya nggak jelas sama sekali gitu. Sehingga kita semua harus waspada kalau kena gitu. Nah, untuk tindakan preventifnya, berhubung ini penyakitnya kebanyakan di saluran nafas, sedangkan yang B, yang Bangladesh, yang tingkat fatalitasnya tinggi, itu juga menimbulkan keluhan, menimbulkan gejala dominannya di saluran pernafasan, maka Ibu Astrid Haryanto harus benar-benar menjaga supaya rantai anaknya ini tertular virus jadi benar-benar rendah gitu. Jadi tadi beli buah jangan yang ada bekas gigitannya. Terus kalau mau ngasih buah dan sayur itu sebaiknya dipotong, dicuci dulu. Walaupun pada akhirnya buah itu akan dipotong, sebaiknya dicuci dulu, baru dipotong, dikupas, baru dipotong gitu. Cuci dengan air mengalir, boleh pakai sabun, boleh juga tidak. Tapi kalau mau pakai sabun khusus untuk buah, jangan sabun cuci piring ya. Kalau nggak mau pakai air udah cukup. Kalau kulitnya keras boleh dibantu dengan sikat gitu, dengan sikat khusus buah, atau mau pakai tangan digosok-gosok. Jadi jangan cuma diairin doang gitu, tapi airnya harus mengalir. Terus makan daging harus sepenuhnya yang mateng, jadi jangan yang setengah mateng atau yang mentah. Terus kontak dengan hewan, si hewan peliharaan ini, kalau punya hewan peliharaan sebaiknya dijaga supaya enggak ada kemungkinan untuk berkontak dengan kelelawar. Jadi kalau misalnya malam mungkin dimasukin ke dalam, karena kalau misalnya dia di luar nanti ada kalong lewat pipis misalnya gitu kan. Jadi dijaga supaya hewan peliharaannya juga tidak berkontak dengan kelelawar. Oh, kalau saya dijaga terus, dikurung terus tiap hari soalnya ikan. Iya juga ya, kalau dia lari kita bingung ya kalau dia lari. Ikan Mas Fauzi bisa lari. Nyanyi dong. Bisa nyanyi. Berarti ini penyakit tuh kategorinya SU ya, Dok ya? Apa tuh? Semua umur. Iya, bisa. Pada anak-anak pun bisa. Balita karena juga bisa, faktor resikonya itu tidak terkait dengan umur, tapi mungkin lebih terkait dengan pekerjaan kali ya. Karena yang faktor resikonya pekerjaannya berkontak dengan hewan pastinya lebih tinggi daripada dengan orang-orang yang tidak. Oke, dari yang mulanya saya masih bingung sampai sekarang. Tunggu, untuk Ibu Astrid jaga juga imunnya ya. Karena ingat sekali lagi, virusnya masuk kita belum tentu sakit kalau imunnya baik. Jadi jaga imun, makan yang sehat, tidur cukup, terus anaknya aktif bergerak, olahraga gitu. Oke. Dari yang mulanya saya masih bingung sekali, 0 sampai sekarang jadi udah tambah bingung. Tambah bingung. Enggak. Udah tercerahkan dong, luar biasa Dokter Santi penjelasannya. Terima kasih banyak ya sudah membahas virus Nipah bersama kami, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami Sonora FM 92.